Selamat pagi untuk kalian yang menonton video saya di pagi hari, selamat siang untuk kalian yang menonton video saya di siang hari, dan selamat malam untuk kalian yang menonton video saya di malam hari. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang, aduh kurang fokus nih. Sudah kenal jangan dipanggil sayang. Baik, saya lanjutkan ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Gusta dengan NIM 164253329. Oke, saya di sini nih akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah yang saya dan kelompok saya yang mengambil tajuk Strategi Implementasi Energi Terbarukan di Sektor Pertambangan Indonesia menuju Net Zero Emission 2060. Sedikit cerita nih kenapa kami mengambil judul ini, karena pada saat itu terdapat mata kuliah yang sedang membahas tentang Net Zero Emission. Jadi kami tuh sedikit tertarik tentang apa sih itu Net Zero Emission gitu kan ya. Jadi kami ingin nih mempelajari lebih lanjut terkait tentang net zero emission dan kayak apa saja sih gitu kan ya. Apalagi kami ini dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang dimana ini harus paham tentang net zero emission gitu kan ya. Nah oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada latar belakang kenapa kita mengambil tema topik ini nih. Oke, ketergantungan dunia terhadap energi fosil telah menjadi pendorong utama industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi global selama lebih dari 1 abad. Lama banget kan? Nah, namun eksploitasi masif terhadap sumber energi telah terbukti menjadi penyebab utama peningkatan gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim dan juga pemanasan global yang sekarang ini sedang kita rasakan seperti kayak panas gitu kan ya. Itu juga termasuk ke dalam akibat dari emisi gas rumah kaca. Oke. Di Indonesia ini termasuk negara yang masih sangat bergantung terhadap energi fosil, terutama minyak bumi dan batu bara. Pemerintah Indonesia ini telah sadar akan urgensi transisi menuju energi bersih dan menetapkan target ambisius untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sektor pertambangan merupakan penyumbang sekitar 1,7 dari total permintaan energi dunia, terutama didorong oleh konsumsi energi bahan bakar fosil. Transisi ke alternatif energi yang lebih bersih tidak hanya menjadi kebutuhan lingkungan, tetapi juga keharusan strategi untuk keberlanjutan industri yang jangka panjang. Oke, kemudian ada Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama nih, apa saja sih tantangan utama dalam implementasi energi terbarukan di sektor pertambangan? Misalkan seperti tantangan teknis, tantangan ekonomi, tantangan regulasi, dan tantangan sosial. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana strategi atau solusi yang dapat diterapkan agar energi terbarukan ini efektif digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan. Yang ketiga yaitu mengapa sih sektor pertambangan perlu menerapkan energi terbarukan dalam mendukung target net zero emission 2060. Kemudian ada tujuan penelitian dari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi alasan dan urgensi penerapan energi terbarukan di sektor pertambangan. Yang kedua yaitu menganalisis kendala implementasi energi terbarukan pada industri pertambangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu merumuskan strategi atau rekomendasi implementasi energi terbarukan yang efektif untuk mendukung tercapainya net zero emission 2060. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kami yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu agar kami memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer di lapangan. Nah, untuk pendekatan sendiri kami menggunakan studi pustaka. Yang pendekatan ini dipilih ya karena kami itu membahas topik yang bersifat konseptual dan analisis. Jadi kami menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur. Nah, kemudian sumber yang kami pilih yaitu berasal dari sumber sekunder, yaitu mencangkup laporan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Yang kedua yaitu publikasi dari lembaga internasional seperti International Energy Agency atau IEA.
Nah, yang ketiga yaitu artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta berita resmi terkait pengembangan energi terbarukan di sektor pertambangan. Nah, yang tadi saya bilang nih, pengumpulan data yang dilakukan itu dengan studi literatur, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengidentifikasi informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Oke, kemudian ada teori, konsep energi dan transisi energi. Secara umum, energi dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan kerja yang dibutuhkan dalam berbagai sektor. Nah, ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil selama lebih dari 1 abad memang telah mendorong industrialisasi, tetapi juga menyebabkan peningkatan signifikan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi ini nih melahirkan urgensi tinggi untuk transisi energi, yaitu proses peralihan dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, rendah karbon, dan berkelanjutan. Nah, apa sih transisi energi ini? Nah, transisi energi ini merupakan langkah strategis ya untuk mengingat tingginya ketergantungan pada energi fosil. Oke, ngomong-ngomong tentang transisi energi, pasti tidak jauh dari energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, panas, bumi, biomasa, dan aliran air. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ini menyatakan bahwa Indonesia tuh memiliki potensi energi terbarukan yang lebih dari 400 gigawatt. Gede banget kan, apalagi ini tuh berasal dari tenaga surya, panas bumi, angin, bioenergi, energi air skala kecil yang atau hidro ini tuh. Tapi pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Indonesia ini tuh masih terbilang di bawah, yaitu sekitar 15% dari total potensinya. Selanjutnya ada kondisi sektor pertambangan. Dalam operasionalnya, industri pertambangan dikenal sebagai sektor yang memiliki intensitas energi paling tinggi nih. Karena tuh konsumsi energinya tuh sangat besar, mencakup tuh penggunaan listrik, bahan bakar diesel, serta energi termal untuk proses pengolahan mineral. Nah, di Indonesia ini sendiri, penggunaan energi pada kegiatan pertambangan masih didominasi oleh bahan bakar seperti diesel dan batu bara. Apalagi lokasi tambang yang berada di daerah terpencil juga menimbulkan keterbatasan nih akses terhadap jaringan listrik. Sehingga perusahaan tambang cenderung mengandalkan generator berbahan bakar fosil yang berbiaya tinggi dan beremisi besar. Nah, dengan perannya sebagai pengguna energi besar dan penghasil emisi yang signifikan, sektor pertambangan memiliki urgensi yang tinggi dalam proses transisi energi. Oke, kemudian ada urgensi energi terbarukan di pertambangan. Yang pertama yaitu dapat menurunkan emisi karbon. Seperti yang tadi saya bilang, peran pertambangan ini memiliki peran penghasil emisi yang signifikan. Jadi apabila energi terbarukan ini dijalankan, maka dapat menurunkan emisi karbon yang juga skalanya itu besar gitu kan. Nah, yang kedua yaitu efisiensi biaya jangka panjang. Nah, karena penggunaan energi terbarukan ini yang notabene energinya ini selalu ada, maka dari itu biayanya juga tidak terus-terusan terambil, maka dari itu dapat terefisiensi dengan skala panjang. Apalagi ketahanan energinya, karena ada setiap saat energinya ini terdapat setiap saat atau tidak pernah habis, jadi ketahanan energinya itu selalu ada. Nah, kemudian energi terbarukan ini sangat-sangat mendukung adanya program Net Zero Emission 2060. Oke, selanjutnya itu ada tantangan implementasi. Yang pertama yaitu tantangan teknis. Nah, sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan turbin angin memiliki sifat intermitensi nih yang sangat bergantung pada cuaca dan waktu. Jadi, sistemnya itu hanya mampu memasuk energi secara optimal selama periode penyinaran tertentu dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Sedangkan jika turbin angin ini tuh kalau kecepatan anginnya fluktuatif di lokasi tambang itu tuh sangat bergantung gitu kan. Kemudian untuk mengatasi sifat dari intermitensi ini sendiri nih bisa mengimplementasikan energi terbarukan ini di lokasi tambang yang memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya sistem penyimpanan energi.
Nah, kemudian ada tantangan ekonomi. Tantangan ekonominya itu apa sih? Nah, tantangan ekonominya itu capital expenditure. Ini tuh biaya awal atau investasi awal yang dikeluarkan itu terbilang cukup tinggi gitu kan. Meskipun pemanfaatan energi terbarukan itu sangat berpotensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, kemudian ada tantangan regulasi. Penerapan energi terbarukan untuk peruntukan komersil menghadapi proses perizinan yang sangat kompleks dan belum selaras nih antar instansi yang berwenang sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada sosial dan SDM, sumber daya manusia. Nah, aspek sosial ini sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari proyek energi terbarukan khususnya di wilayah yang terpencil. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya manusia lokal menjadi salah satu tantangan juga nih, tantangan utama, terutama dalam tahap konstruksi dan operasional fasilitas energi terbarukan. Oke, lanjut di strategi implementasi. Yang pertama yaitu energi hibrid. Nah, sistem hibrid mengombinasikan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin dengan pembangkit konvensional sebagai sumber cadangan untuk menjaga keandalan dari pasokan listrik. Kemudian yang kedua yaitu elektrifikasi dan modernisasi alat tambang. Selain pengurangan emisi, elektrifikasi alat tambang juga memberikan manfaat operasional nih, kayak seperti peningkatan efisiensi energi dan penurunan biaya bahan bakar dalam jangka panjang. Apalagi modernisasi alat tambang juga mencakup penerapan teknologi digital dan otomatisasi dalam sistem operasional. Kemudian ada efisiensi energi dan digitalisasi. Nah, efisiensi energi ini dapat dicapai melalui optimalisasi proses produksi, pemeliharaan peralatan secara berkala, serta penerapan teknologi yang hemat energi. Untuk pemanfaatan teknologi digital seperti sistem manajemen energi yang berbasis Internet of Things atau IoT ini tuh dan kecerdasan buatan memungkinkan pemantauan konsumsi energi secara detail dan berkelanjutan. Kemudian ada integrasi harga karbon dan kebijakan internal dari perusahaan. Nah, Untuk integrasi harga karbon baik melalui kebijakan pemerintah maupun penetapan harga karbon yang internal dapat memberikan sinyal ekonomi yang mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan beralih ke teknologi yang rendah karbon. Kebijakan internal juga menetapkan target pengurangan emisi penggunaan energi terbarukan serta pelaporan keberlanjutan yang transparan dapat memperkuat komitmen perusahaan terhadap transisi energi. Selanjutnya kesimpulan dari saya yang pertama yaitu energi terbarukan sangat potensial di dunia pertambangan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dunia pertambangan ini memiliki emisi karbon yang begitu besar. Jadi energi terbarukan ini sangat strategis nih untuk menuju target yang sudah dirancang oleh pemerintah Indonesia. Ya, yang kedua yaitu tantangan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Tantangan-tantangan yang tadi saya sudah sebutkan seperti tantangan teknis, tantangan ekonomi, tantangan regulasi, dan juga tantangan sosial ini dapat sekali diatasi. Jadi tantangan yang terjadi itu tidak semuanya itu menjadi tantangan kan, karena bisa diatasi dengan strategi yang tepat dan benar. Yang ketiga yaitu pertambangan berperan penting menuju net zero emission. Yang tadi saya sudah bilang energi terbarukan sangat berpotensial di dunia pertambangan. Nah, ini tuh berperan penting banget. Jadi dunia pertambangan itu sangat-sangat berperan penting untuk menuju target net zero emission 2060. Nah, sarannya yaitu penguatan regulasi. Kemudian ada insentif investasi dan kemudian ada pengembangan teknologi lokal dan kolaborasi pemerintah industri. Oke. Cukup sekian sedikit penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.